bagaimana sih sebuah bug di dalam smart contract itu bisa bikin sebuah protokol kehilangan uang atau dihack itu sampai jutaan bahkan miliaran US dollar. Kenapa? Karena kita nanti akan bahas ya beberapa vulnerability dari smart contract di Solidity, di EVM, dan bagaimana kita mencegahnya, gitu ya. Hari ini kita mau bahas review sedikit tentang smart contract, kenapa vulnerability itu penting dan harus diperhatikan sebagai developer di Web3. Lalu kita bahas macam-macam vulnerability di dalam Solidity gitu. Ada reentrancy, nanti kita bahas ada underflow, overflow, ada access control, front running, dan lain-lain ya. Oke, kita review sedikit. Jadi smart contract itu adalah sebuah kode atau program yang berjalan di dalam eh, blockchain, dan kode ini selalu jadi the code is law itu, atau disebutnya kode itu adalah hukumnya. Jadi kalau di Web3 itu memang nggak ada yang namanya eh, customer service, terus buat misalkan ada masalah, ada permasalahan customer itu nggak bisa di handle karena semua di handle oleh kode. Jadi eksekusi logiknya eh, dan rules itu secara deterministik, dan kalau di smart contract di EVM itu sekalinya di deploy nggak bisa diubah kodenya gitu. Jadi penting banget buat kita butuh di testing supaya nggak ada bugnya. Nah, smart contract juga di dalam Web3 itu menampung aset yang nilainya tinggi. Entah itu token, NFT, DeFi, maksudnya protokolnya protokol DeFi ya. Tokennya bisa stable coins, bisa Bitcoin juga, macam-macam. Ethereum bisa macam-macam. Dan karena smart contract itu sifatnya bukan hanya smart contract ya teman-teman. Blockchain itu pada dasarnya sifatnya adalah transparan dan publik. Jadi siapa aja bisa melihat, termasuk hacker, termasuk attacker, orang-orang yang mau mencuri uang kita gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi smart contract kita bikin logiknya, misalkan kita bikin aplikasi bank Vault ya gitu. Bisa nyimpen duit, bisa nyimpen NFT, bisa deposit, withdraw, lalu user-user berinteraksi nih. Nah, di sini juga ada hacker. Kalau teman-teman nggak hati-hati dan di kodenya ada bug, ya berarti goodbye ya, wassalam. Jadi itulah pentingnya kita belajar security di smart contract. Nah, kenapa vulnerability itu penting? Karena di 2020 sampai 2024 aja yang terkompromis atau yang tercuri di protokol DeFi itu sekitar segini ya, 2,8 miliar US dollar. Nah, 60% disebabkan oleh bug di dalam smart contract, dan ini yang agak lama ya, agak lama 2016 itu ada The DAO kena hack, dia hilang sampai 60 juta dolar. Jadi uang yang ada di dalam DAO itu organisasi yang DAO itu singkatan dari Decentralized Autonomous Organization. Jadi sebuah organisasi yang di govern atau diatur oleh smart contract, si kode-kode itu di baris kode. Nah, selain itu ada 2021 Poly Network, ini tentang access control. Oh ya, ada DAO itu reentrancy. Habis ini kita akan bahas reentrancy itu apa, access control itu apa. Ini ada 2022 wormhole, signature verification, gimana seorang attacker itu bisa eh, ngambil sebuah signature yang sebenarnya sudah terpakai, dia buat nge-sign transaksi yang lain, yang padahal signaturenya itu ibaratnya kayak udah
kepake, udah expired lah. Ada access control lagi 600 juta dolar. Ini uangnya gede banget ya. Tuh. Ada Euler. Euler ini DeFi untuk ada vault-nya, ada staking sama buat lending juga ada ya. Terus yang terbaru kemarin bulan November, Balancer itu rounding error. Gitu. Smart contract itu mengelola real money, guys. Jadi benar-benar menampung uang yang begitu banyak gitu. Oke, kita masuk ke yang pertama, reentrancy attack. Reentrancy attack itu gampangnya adalah eh, seorang attacker itu bisa menyusupi sebuah fungsi. Jadi ketika fungsi di dalam smart contract itu dipanggil, fungsinya tuh belum selesai berjalan semua, tapi udah dipanggil balik. Kebayang nggak maksudnya? Jadi misalkan ada 4 baris kode nih, ada 4 baris instruksi. Instruksi pertama oke, instruksi kedua oke, instruksi ketiga dia melakukan external call yang bakal nge-trigger fungsi itu dipanggil lagi. Jadi baru baris ketiga, belum nyampe baris keempat, di baris ketiga dia akan dipanggil lagi, mulai lagi dari baris pertama oke, kedua oke, ketiga oke. Pas ketiga pas di instruksi ketiga manggil lagi keluar, yang akhirnya manggil fungsi yang sama lagi, dan seterusnya seterusnya seterusnya. Makanya namanya reentrancy gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya aja. Jadi ini ada sebuah bank ya, bank sederhana. Kita bisa deposit, kita bisa withdraw. Deposit ya, ya udah gitu. Kita transfer Ether ke dalam smart contract-nya ini, ditampung di dalam balance gitu. Nah, sekarang kita lihat function withdraw. Withdraw itu kita, oh ini anggapannya withdraw-nya withdraw semua ya, karena nggak ada parameter balance atau amount yang mau di withdraw berapa. Ini kita ngambil, ini kita ngecek apakah si message sender atau pengirim dari functionnya ini itu punya balance lebih dari 0. Kalau 0 kan berarti nggak bisa. Pada saat dia nyampe di sini, maka line ini tuh fungsinya adalah untuk ngirim dana atau ngirim ether ke message sender. Message sender ini si walletnya si orang itu, si pemanggilnya lah. Ini ya, kita lihat di sini message message sender dot call. Call ini artinya ngirim lah, ngirim dana. Nah, pada saat di baris ini, maka dana akan masuk ke dalam kontrak ini. Nah, kita kita lihat yang ini dulu deh. Jadi yang melakukan attack itu adalah sebuah smart contract, bukan wallet ya. Si attacker akan manggil fungsi attack, habis itu dia manggil fungsi withdraw di dalam uh, smart contract yang ini. Nah, teman-teman, di dalam Solidity itu ketika dana atau ether itu di transfer ke dalam sebuah smart contract, maka dia secara otomatis dia akan men-trigger fungsi yang namanya receive. Ini sebenarnya bisa ada, bisa enggak ya. Tapi kalau ada fungsi receive, kita bisa masukin custom logic di dalam fungsi receive. Jadi ketika ketika ada dana masuk ke dalam smart contract itu, maka semua logic yang ada di dalam receive itu terpanggil. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini kan masuk ether, set ke sini. Dia receive dong. Receive ini manggil kode ini, target.withdraw. Dia akan manggil ke sini lagi, set. Fungsi withdraw,
masuk lagi ke sini, oke, ngecek balance oke, kirim lagi. Nih, padahal ininya belum update saldonya belum kepanggil ya, belum kepanggil, tapi ininya kita udah kirim ethernya, diterima, receive, di dalam sini ada withdraw lagi, masuk ke sini lagi, ngecek, kirim lagi, masuk ke sini lagi, habis itu manggil lagi withdraw, sampai seterusnya sampai habis, gitu ya. Sampai habis, barulah ininya mungkin akan terpanggil yang sudah terlambat gitu guys. Gitu. Kebayang ya? Jadi karena dia ada function receive, jadi dia bisa manipulasi nih. Nah, sekarang gimana caranya mencegah itu? Yang pertama, kita di dalam smart contract Solidity itu ada sebuah paradigma yang best practice, yaitu namanya CEI atau CEI, Check Effect Interaction. Nah, kalau eh, yang sebelumnya kan ini cek, tapi ini dia udah langsung interaksi. Mestinya ininya duluan gitu di sini. Ini cek, ini efek, ini baru interaksi, interaksi keluar, interaction. Nah, makanya kita validasi dulu, baru langsung diupdate. Sebelum melakukan external call apapun, update dulu, baru kita melakukan external call. Misalkan kirim ini ya, kirim ether atau kirim dana, supaya si function receive-nya si attacker ini itu nggak kepanggil. Cara yang kedua adalah di dalam Solidity versi berapa ya lupa. Dia ada modifier atau penjaganya tuh namanya reentrancy guard. Nah, ini kita eh, kontraknya ini kita harus inherit reentrancy guard. Karena si reentrancy guard ini juga sebagai smart contract on its own lah. Nah, jadi sama ya, kita cek dulu balance-nya, habis itu interaksi, habis itu baru kita send. Sebenarnya walaupun udah kasih non reentrant, itu lebih baik kita tetap menerapkan yang namanya CEI, cek efek interaksi. Kita cek dulu apakah ada efeknya ini, habis itu kita interaksi call kirim dana gitu. Itu yang pertama, reentrancy prevention. Oke, sekarang kita underflow sama overflow. Di beberapa sesi sebelumnya, kita kan udah bahas ya kalau di Solidity itu yang namanya variabel, dia tipenya statik ya. Jadi kalau udah di deklarasi bahwa sebuah variabel itu tipenya itu, ya udah nggak akan berubah. Misalkan eh, kalau sebuah variabel tipenya adalah unsigned integer 256, selama selama hidupnya si kontrak itu dia akan tetap unsigned integer 256 gitu. Nggak bisa tiba-tiba eh, jadi string atau jadi bytes, nggak bisa ya. Jadi dia static, tipenya static. Kalau address ya udah address, nggak bisa address tiba-tiba jadi string, jadi bytes gitu ya. Nah, integer, integernya, kita bahas integer. Unsigned integer itu adalah bulat positif yang angkanya dari 0 sampai, kalau 256 itu berarti 0 sampai 2 pangkat 256 min 1. Itu angka yang sangat 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 besar gitu ya. Nah, tapi nih kita misalkan user punya 10 atau 100 deh. Balance-nya adalah 100. Kita transfer dengan value 101.
Oke, ini ya. Misalkan eh, tadi 100 kita mau transfer ke wallet lain atau ke orang lain itu 101. 100 dikurangin 101 minus. Padahal ini unsigned integer. Jadi ini akan ada bug di mana kita gambar ya, bentar. Oke. Nah, bayangkan ini adalah 0, ini adalah 2 oh gede banget ya. 256. Aduh susah. Ini satu. Nah, unsigned integer itu adalah segini. Set. Oh shit. Sorry. Nah, ini adalah unsigned integer 256. Ketika dia melewati ambang ini, entah itu lebih ataupun kurang, ya kan, dia akan error. Jadi misalkan tiba-tiba dia minus minus satu, dia akan namanya round wrap round. Minus satu itu tahu nggak yang terjadi itu dia akan minus satu sama dengan dia apa namanya dijadiin angka yang sangat besar lagi. Iya. Jadi nggak ada minus satu, dia lompat ke paling besar. Jadi ketika orang itu mau transfer, ternyata tiba-tiba out of nowhere dia punya uang yang sangat-sangat besar karena roundingnya ke atas gitu. Nah, solusinya adalah ada beberapa solusi. Yang pertama ini ya, ini versi 7.6.076. Secara built-in di versi 0,8 itu udah ada built-in checknya buat eh, rounding atau wrap round yang tadi gitu. Jadi kita pakai versi yang 0,8 ke atas atau kita pakai library namanya SafeMath. Nah, SafeMath ini bisa aman lah dari underflow, integer underflow, overflow gitu. Next, access control. Nah, access control ini ya eh, harus diusahakan bahwa apa yang bisa dipanggil di sebuah fungsi itu jelas role-nya. Misalkan sebuah fungsi itu cuma bisa dipanggil ketika pemanggilnya itu adalah admin, ketika pemanggilnya adalah deployer dari kontrak dan seterusnya. Nah, kalau kayak begini nih, set fee bisa public, artinya bisa dipanggil siapa aja, tiba-tiba langsung ngeset ke fee yang baru. Padahal di sini nggak ada penjaganya. Ini siapa aja bisa panggil gitu. Nah, solusinya kita kasih yang namanya only owner. Nah, only owner ini sebuah penjagaan ya. Jadi sebenarnya di balik layar only owner itu sebuah if statement lah. If message sender sama dengan owner gitu. Jadi selain owner yang mau manggil ini, dia nggak akan bisa atau langsung error karena dia bukan owner. Kalau dia owner baru bisa ngeganti fee-nya. Bisa juga pakai require seperti ini. Lanjut ya. Oke, masih ada beberapa. Kita bahas front running. Front running itu sederhananya gini. Di blockchain itu kan ada list transaksi yang harus di
ya apa ya namanya, diproses lah. List transaksi yang harus diproses dan transaksi itu bisa diacak atau diatur ulang, di reorder gitu. Bisa aja seorang attacker itu mereorder atau dia ngelihat sebuah transaksi beli di token yang gede. Kalau token dibeli dalam jumlah gede kan dia akan inflasi kan harganya. Nah, dia nge ngebuat transaksi beli juga sebelum transaksi beli kamu itu tereksekusi. Jadi dia ngelihat nih ada transaksi pending, pending ya, belum divalidasi sama validator. Dia place order juga di di atas atau di sebelum transaksi kamu, sehingga ketika dia udah beli, dia belinya di harga bawah. Habis itu kamu beli harga besar, harganya naik. Habis itu dia untung dari capital gain-nya gitu. Nih, caranya dia monitor mempool ya. Contohnya ketika beli atau di swap ya. Kita bahasanya di swap. Swap token itu kita tuker lah, tuker misalkan tuker USDC dengan Ethereum, tukar USDC dengan ya macam-macam lah ya, token ERC20 gitu. Cara kita mempreventnya adalah kita buat yang namanya slippage slippage calculation gitu. Jadi sebelum swap itu dieksekusi, kita ini dulu kalkulasi minimalnya yang mungkin yang kita terima itu berapa. Jadi misalkan kita mau nge-swap uh, dengan kondisi minimal kita harus dapat 100 minimal. Jadi kalau misalkan ternyata ada front runner yang bikin kita cuman dapat 80, nah itu transaksinya langsung revert. Mungkin terdengar sangat teknis ya, tapi ya kayak gitulah. Oke, Oracle Manipulation. Oracle ini cara kita ngambil data dari Web2 ke dalam on-chain atau ke dalam Web3. Contohnya, data harga. Data harga dari suatu aset kita masukin ke dalam on-chain. Ini via Oracle. Nah, Oracle ini, kalau dia nggak dijaga dengan baik, dia bisa, apa ya namanya, dimanipulasi lah sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Misalkan, nah ini ya, eh, sintaksnya emang begini, jadi nggak usah dipusingin dulu. Token pair.getReserves ini biasanya dari Oracle Chainlink ya. Emang getReserves itu mengambil apa namanya, harga saat itu, mengambil harga saat itu juga dari dua token. Nah, eh, supaya smart contract yang menggunakan Oracle teman-teman itu nggak dimanipulasi, atau misalkan kalau Oracle-nya termanipulasi sekalipun deh, cara cara menanganinya gimana sih atau menghindarinya? Salah satunya adalah kalau misalkan kita ngambil harga, jangan ngambil harga real time, tapi kita implement yang namanya time weighted average price gitu. Jadi eh, nggak ngambil harga saat itu banget, tapi kita ngambil eh, per 5 menit di rata-rata, per 5 menit di rata-rata. Jadi time weighted average price. Sekalipun di saat ini banget itu
Oracle-nya termanipulasi, kita masih punya data historis yang panjang gitu. Itu ya. Oke, flash loan. Eh, Simpelnya flash loan itu adalah melakukan pinjaman ke dalam suatu pool tanpa tanpa apa namanya ngasih jaminan gitu. Kalau kita melakukan pinjaman di Web3 atau di DeFi itu kan mestinya kita kasih kolateral atau apa namanya jaminan, dan jaminannya harus lebih besar dari jumlah yang kita mau pinjam, atau sebutannya tuh over collateralization lending atau borrowing gitu. Nah, flash loan ini bisa uh, borrow dengan besar tapi tidak pakai jaminan. Caranya adalah jaminannya itu harus bukan jaminan. Pinjamannya itu harus dibayar kembali dalam satu transaksi yang sama. Jadi dalam satu transaksi pertama kita borrow, habis itu di paling bawahnya si borrownya itu kita bayar lagi gitu. Bayang nggak? Pinjam, borrow, dananya masuk, habis itu lakukan apa, habis itu langsung dibayarkan di dalam satu transaksi gitu. Nah, eh, celahnya adalah itu bisa apa ya, bisa dimanipulasi lah sama hacker atau attacker yang paham. Misalkan eh, flash loan, kita inisiasi flash loan 10 juta dolar. Ini AV atau DYDX ini contoh protokol lending borrowing. Habis itu eh, setelah itu kita gunakan dananya untuk manipulasi price di DEX. Habis itu setelah kita exploit langsung repay flash loan lagi. Nah, contohnya kayak begini. Oke, kita lanjut. Mirip seperti di Web2, denial of service itu juga ada di Web3 ya, di smart contract. Jadi caranya adalah kita ibaratnya kita bombardir lah, bisa dengan bombardir atau kita manipulasi supaya si kontraknya itu atau si aplikasinya itu jadi error gitu. Jadi error akhirnya nggak bisa melayani request-request atau transaksi-transaksi yang lain. Nah, contohnya kalau di Web3 bisa eh, dengan cara ini ya, manipulasi gas price. Jadi gas price-nya dibuat terlalu besar, akhirnya transaksinya gagal, dan gagal itu pada saat gagal itu si orang-orang yang lain yang mau transaksi itu jadi nggak bisa gitu. Paham lah ya maksudnya. Nih, contohnya seperti ini. Kita punya auction. Auction itu lelang ya. Lelang, siapa yang ngebid atau pasang harga paling tinggi dia yang menang. Ini ya. Kita lihat function bidnya. Eh, ini divalidasi dulu apakah dia ngebidnya itu lebih besar dari
highest bidder yang current, yang saat itu. Oke, jika external call fail, maka seluruh transaksi revert. Nah, ini ada namanya transfer ya. Transfer ke dalam smart contract si attacker. Nah, sama seperti yang di awal tadi, si smart contract attackernya tuh juga punya function receive yang bikin dia itu selalu revert. Contohnya, eh kita balik ke sini deh. Contohnya misalkan di dalam eh, function receive ini dia melakukan hashing yang berulang. Hashing itu kan ada kecak 256 ya. Jadi hashing, di hashing lagi, di hashing lagi, di hashing lagi. Dan karena hashing itu suatu operasi yang mahal di EVM atau di smart contract, dia akan bikin gas gas fee-nya itu terlalu besar sehingga eh, transaksinya itu gagal gitu, revert. Nah, akibatnya apa? Ketika dia sudah revert terus, maka nggak ada orang yang bisa bid lagi. Nggak akan ada orang yang bisa pasang bid di smart contract ini. Akhirnya si attacker ini adalah orang yang terbesar ngebitnya atau stuck selamanya. Jadi ya cuman si attacker itu yang menang akhirnya. Nah, solusinya adalah pull over push pattern. Nih, kita lihat perbedaannya. Kalau di sini tuh dia langsung ditransfer. Di dalam function bitnya ini ada function transfer ya ke si attacker. Kalau push and pull ini dia si attackernya tuh harus manual uh, manggil function withdraw. Jadi misalkan katakanlah dia udah menang, habis itu dia harus withdraw manual. Seperti itu guys. Nah, uh, pola seperti ini atau pattern seperti ini itu menghindari yang namanya tadi ya function receive di smart contract-nya attacker. Oke, ini timestamp and transaction origin di smart contract tuh bisa timestamp atau originnya tuh dimanipulasi gitu. Sehingga sangat jelek kalau misalkan smart contract-nya mengandalkan timestamp sebagai misalkan random number generator. Random number. Kalau dia butuh yang namanya randomness, terus kita pakai timestamp, itu udah bahaya. Karena di dalam blockchain timestamp itu enggak random, sangat terprediksi, jadi bisa di-attack dengan sangat mudah oleh attacker. Nah, terus solusinya gimana kalau misalkan butuh random number generator? Jangan pakai kayak math.random gitu ya. Itu karena juga secara komputasi itu nggak random-random banget. Salah satu caranya adalah menggunakan yang namanya VRF atau VRF itu Verifiable Randomness. VRF itu apa ya? Sebentar lupa. Verifiable Random Function. Jadi dia uh,
sebuah service yang bisa kasih random number gitu. Dia sebagai random number generator dan pasti random gitu ya. Oke, ini juga sama transaction origin dimanipulasi require transaction origin. Nah, ini sebenarnya sekarang sih kayaknya udah nggak ada yang pakai ya. Jadi kalau mau require owner yang pemanggilnya adalah owner, ini harus pakai yang namanya message.sender, bukan transaction of origin gitu. Oke, contoh-contohnya tadi ya. Lalu best practice-nya adalah CEI yang tadi kita cek dulu validasi apakah balance-nya ada, apakah role-nya memenuhi dan kawan-kawan. Habis itu efek, efek misalkan saldonya kita update, setelah kita update baru interaksi ke external call. Gitu. Kemudian gunakan OpenZeppelin ini library yang udah established ya. Jadi OpenZeppelin sangat best practice buat kita pakai. Banyak library-nya, ada ERC20, ERC, semua standar ERC ada di dalam OpenZeppelin. Kita bisa pakai uh, DAO-nya, Decentralized Autonomous Organization, dan kawan-kawan. Habis itu harus harus juga diaudit sama eksternal. Uh, ya bisa juga pakai bug bounty kalau misalkan protokol community-nya itu lumayan kencang dan banyak dev-nya. Testing and fuzzing test. Jadi testing ada 3 jenis ya. Unit test per unit. Jadi behaviornya benar apa enggak satu function atau satu unit. Habis itu invariant test ketika sebuah function dimasukin apa namanya parameter yang variasinya luas gitu. Invariant test, habis itu fuzzing test juga sama. Static analysis tools, misalkan ini tools-toolsnya ya, ada Slither, Mithril Manticore. Bisa juga pakai AI analysis. Oke, ketika menggunakan smart contract atau mendevelop smart contract, pastiin versinya ya. Versi di smart contract-nya 0,8-nya itu yang selalu yang terbaru. CEI. Habis itu jangan pakai transaction origin, pakai OpenZeppelin. Hindari block timestamp. Uh, Gunakan misalkan VRF, channeling VRF. Gitu. Oke, itu ya. Thank you. Itu saja untuk bahasan kita. Bye-bye.